Saya tentang perubahan yang terjadi dan adaptasi yang perlu kita lakukan di dalam kehidupan digital saat ini. Kita tahu progres yang terjadi saat ini karena adanya perubahan revolusi industri yang begitu cepat. Mari kita mengulang ke beberapa pengalaman sejarah terdahulu, yaitu pada saat kita hidup dalam konteks pertanian, semuanya dilakukan dengan tangan dan manusia menjadi center. Lalu ketika penemuan mesin uap sebagai alat mekanis pertama, yang kita tahu sebelumnya banyak menggunakan tenaga manusia, maka menjadi industri 1.0. Orang mulai memanfaatkan mesin untuk memproduksi sesuatu, tidak hanya menggunakan tenaga manusia. Itulah mulai dibuka pabrik-pabrik dan menjadi industri 1.0. Revolusi berikutnya diinspirasi oleh penemuan tenaga listrik, conveyor belt, atau sumber penggerak mesin yang sebelumnya dari penemuan mesin uap yang membuat pergeseran dari manusia menjadi pabrik, lalu dipercepat lagi dalam revolusi industri 2.0, yaitu tenaga listrik yang menggerakkan mesin tadi gitu, conveyor belt yang mempercepat proses produksi. Lalu berikutnya adalah revolusi atau perubahan yang secepat-cepatnya yang terjadi ketika sistem komputasi data ditemukan. Dengan itu, orang menggunakan komputerisasi. Jadi, revolusi industri menjadi berubah lebih cepat, begitu ya. Mesin, menggerakkan mesin, dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya revolusi industri 4.0 yang saat ini kita sedang alami adalah teknologi digital ada pada berbagai produk. Kemudian adanya internet yang berkecepatan tinggi, sistem otomatisasi di berbagai industri dan lain sebagainya, semuanya menjadi makin dipercepat. Apa yang terjadi berikutnya? Ini adalah saat ini, kondisinya saat ini, manusia ada di belakang sini untuk mengoperasionalisasikannya. Kemudian bagaimana dengan berikutnya? Saat ini kita masih ada di cyber physical system, ya. Dan makin ke sana, manusia akan hidup bersama dengan robot. Manusia akan memanfaatkan robot lebih banyak lagi. Sebuah gagasan yang dicanangkan di Jepang untuk mengingatkan kemanusiaan manusia bahwa teknologi diupayakan untuk kemaslahatan manusia. Kita tahu sejumlah kondisi yang mempertanyakan secara kritis. Kita nih sibuk produksi teknologi untuk memudahkan manusia. Selanjutnya teknologi membunuh kita. Teknologi membuat kita tergulung di dalam. Nah, di industri 5.0 ingin berfokus pada kombinasi pemberdayaan teknologi dan data untuk kemaslahatan manusia. Ini adalah gagasan-gagasan yang perlu kita sama-sama mengarahkannya. Mari kita lihat ini sekarang kita sudah temukan robot Sophia, robot yang sudah bahkan memiliki kewarganegaraan. Robot ini dekat dan bisa berbicara dengan baik. Kehidupan kita akan makin dekat dengan robot. Itulah mengapa Society 5.0 adalah sesuatu yang menurut
saya pentas untuk menjadi perhatian, pantas untuk menjadi inspirasi kita, bahkan nantinya kita bisa mengembangkan banyak hal lain yang sangat kreatif gitu ya, diwadahi oleh bagaimana upaya untuk memberdayakan kepentingan manusia. Firefighter, profesi-profesi lainnya nanti, dokter, dokter gigi, penyanyi, direktur, polisi, arsitek, dan lain sebagainya akan dekat sekali dengan pemanfaatan teknologi digital. Sekarang kita telah beradaptasi dan lambat laun dengan dipercepat oleh COVID-19, kita telah makin dekat dengan teknologi dalam pemanfaatan sehari-hari, dalam pemanfaatan profesi, gitu ya. Nantinya makin dekat lagi. Makin banyak lagi pemanfaatan untuk kesehatan, untuk bisnis, untuk pembuatan keputusan, untuk polisi, untuk arsitektur, dan lain sebagainya. Nah, mari kita kembali lihat tentang media digital itu apa. Di dalam video sebelumnya saya telah membahas bahwa ciri-ciri media digital kita saling terhubung, aksesnya terbuka pada halayak individu sebagai penerima dan pengirim, dua-duanya itu bisa jadi produsen dan konsumen pesan. Kemudian kita bisa saling terinterkoneksi, saling berinteraksi, kemudian juga punya karakter yang terbuka untuk pemanfaatannya, dan itu ada di mana-mana kita bisa manfaatkan. Karakteristik media baru, digital, kemudian juga kebebasan untuk berinteraksi, hypertekstual, jadi mudah sekali kita berkelana dengan hanya menggunakan klik. Kemudian ini adalah virtual, bukan sebenarnya, bukan nyata gitu ya, tidak ada wujud fisiknya. Kemudian pemanfaatan digital ini bagus sekali karena ada jejak dari individunya. Kemudian ada simulasi penyampaian peristiwa yang telah terjadi sebelumnya. Mari kita lanjut lagi tentang berapa banyak pengguna sosial media. Ini data tahun 2021 Januari dan jumlahnya sekian banyak pengguna di dunia. Bagaimana di Indonesia? Indonesia jumlahnya penggunaannya dalam sehari adalah 8 jam 52 menit. Kemudian bagaimana penggunaan untuk media sosial? Yang ini adalah penggunaan internet hampir 9 jam di Januari 2021, yang sangat mungkin di akhir 2021 jauh lebih besar lagi. Kemudian di Indonesia penggunaan media sosial di Januari 2021 adalah 3 jam 14 menit. Kita kalah dengan Filipina, Kolombia, dan lain sebagainya. Jumlah yang cukup banyak kita gunakan untuk bermain di sosial media. Dan ini sangat-sangat produktif. Nah, apa yang terjadi? Di bulan November ada sebuah informasi yang merilis research terbaru kuartal ketiga sebuah lembaga research yang mengkonfirmasi bahwa rata-rata orang bermain HP 5,5 jam sehari. Ini berkaitan dengan sosial media. Ya. Kenapa kok kita cinta pada sosial media? Kita dekat sekali dan tidak terpisahkan. Kita butuh untuk berbagai kegiatan. Sosial media menghubungkan manusia. Update apa yang terjadi, membawa kebahagiaan, dan kita merasa semangat. Kita temukan bahwa manusia adalah pendongeng, homo narans. Di dalam buku Prof. Dedi, yang kebetulan saya ikut menuliskan kata pengantar, di dalam buku tersebut inti dari mengapa belajar komunikasi lewat cerita dan humor sangat efektif
Karena manusia adalah pendongeng. Dan medsos memfasilitasi instingtif manusia, yaitu homo narans. Kemudian kita juga menjadi kreatif dengan menggunakan media. Banyak sekali hal-hal baru yang kita temukan, yang kita temukan kembali, yang kita mendapat informasi bahwa ini adalah pendekatan baru untuk menyelesaikan satu masalah. Misalnya, ini adalah cara baru memasak telur, misalnya. Atau ini cara baru memanfaatkan barang bekas ini, misalnya. Bungkus bekas ini, misalnya begitu. Dan itu semua menarik dan keren. Ya. Kemudian sosial media adalah tempat belajar luar biasa. Pembelajaran yang sangat berkualitas gitu ya. Tentu saja kita harus pilih-pilih. Itu banyak kita temukan di media sosial. Jadi di YouTube dan lain sebagainya kita dapatkan banyak sekali informasi. Bahkan saya sendiri memiliki YouTube ini untuk bisa berbagi kepada komunitas atau pihak-pihak yang bisa memanfaatkan ilmu komunikasi dalam lingkup kehidupan Anda. Jadi, tambang emas ilmu pengetahuan yang sebelumnya ada di perpustakaan-perpustakaan luar biasa sekarang ini, perpustakaan itu tidak butuh energi besar untuk mengunjunginya. Kita dapat mengunjunginya dari rumah. Tetap saja proses pembacaannya membutuhkan waktu, proses memahaminya membutuhkan waktu, tetapi waktu untuk berkunjung ke sana secara fisik atau juga durasi waktu dan biaya dan lain sebagainya itu dapat dieliminasi dan kita mendapatkan tambang emas itu di kamar kita sendiri. Nah, ini yang saya tadi sebutkan tentang jaring learning, personal learning network, jejaring belajar individu, network di mana kita bisa saling terhubung atau menghubungkan diri dengan sumber belajar. Sekarang ini saya memiliki akses untuk bisa bertemu dengan banyak orang dengan waktu-waktu tertentu yang sudah diagendakan. Dan itu luar biasa manfaatnya. Karena kami dapat berinteraksi secara instan langsung dengan banyak orang dalam periode yang sangat efektif. 1 jam itu ya benar-benar efektif. Bukan 3 jam buat perjalanan, 1 jam buat acara, balik lagi 2 jam. Begitu. Jadi lifelong education difasilitasi. Sehingga sayang sekali ketika orang memanfaatkan digital world ini untuk sesuatu yang tidak produktif. Jadi kita mampu belajar bersama melalui berbagai media dengan sangat cepat dan sangat instan. Ternyata jejaring belajar individu ini luar biasa dampaknya. Kita bisa belajar dari sumber belajar yang bagus sekali. Orang-orang yang kredibel, tinggal kita memilih saja. Artinya kita bisa memilih yang kredibel dan yang for fun saja. Kita bisa berbagi sumber daya dan ide. Di dalam YouTube channel saya, itu sudah lebih dari 100 bahan yang saya bagikan. Dan itu tentu saja butuh waktu panjang untuk mempersiapkan kontennya. Namun dalam waktu tidak lama, dalam waktu beberapa menit saja, 5 menit, 20 menit, 1 jam, 2 jam, kita bisa mendapatkan materi yang telah diabstraksi dengan sungguh-sungguh begitu. Kemudian kita juga bisa mengikuti pendidik yang luar biasa dan media mereka. Mendukung ketika diperlukan, dukungan-dukungan sosial sangat mungkin terjadi. Kemudian jika kita punya link internasional, membuat ruang belajar kita makin luas, seperti yang saya sebutkan tadi, tambang emas.
kemudian kolaborasi global dalam berbagai proyek dengan orang, kemudian kita mampu atau memungkinkan untuk memotivasi, menginspirasi, dan diinspirasi oleh banyak orang. Kemudian dapat tren baru tentang pendidikan, progres tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka, atau juga bagaimana bisa memahami perkembangan yang terbaru terkait dengan ilmu, itu sangat mudah. Dan kita tidak akan atau sangat mungkin mendapat gagasan-gagasan baru yang dapat kita cobakan pada lingkungan kita, keluarga kita, anak didik kita, teman-teman kita, dan lain sebagainya. Dapat pekerjaan di sosial media adalah sesuatu hal yang sangat mudah. Online shopping juga sangat mudah. Kita juga bisa melakukan virtual tour. Di dalam salah satu bahasan saya terkait dengan komunikasi, saya membahas tentang kunjungan virtual. Apa yang luar biasa dapat kita nikmati dalam kunjungan virtual ini. Jadi home travel, kita bisa religious traveling, kemudian juga laser, kemudian untuk jalan-jalan menikmati berbagai wilayah di Indonesia dan di dunia. Mengunjungi hotel, bersantai, menonton, dan lain sebagainya, luar biasa. Kemudian terkait dengan karakter, ada 4 karakter yang dibutuhkan di abad ke-21, yaitu kemampuan untuk berkomunikasi, critical thinking, kreatif, dan kolaborasi. Ini semua sangat mungkin kita lakukan secara digital. Meskipun tentu saja secara live, secara real, kita bisa sangat bagus untuk kita lakukan. Tetapi dengan kondisi saat ini COVID dan juga peluang-peluang ke depan, kolaborasi ini dapat kita lakukan. Tentu saja kita membutuhkan interaksi antar pribadi, physically bertemu, tetapi dengan kondisi saat ini dan peluang-peluang yang ke depan tadi saya sampaikan, sangat mungkin ya kita kombinasikan. Hybrid ini akan jauh lebih efektif begitu. Keterampilan berkomunikasi adalah bicara, mendengar, membaca, menulis. Bicara, sangat mungkin saya punya kegiatan ngobrol dengan orang-orang tertentu dalam sebuah komunitas untuk bicara banyak hal. Bicara berbagai bahasa juga. Kemudian mendengarkan. Mendengarkan luar biasa difasilitasi di dalam medium-medium digital, baik melalui internet maupun melalui media sosial. Membaca, sangat mungkin. Internet adalah tambang emas ilmu pengetahuan. Berbagai buku sangat mudah untuk kita dapatkan dengan membaca. Menulis, pelajaran menulis, dan menulis itu sendiri tentu saja menggunakan laptop, ya. Dan laptop ini dengan bahan bacaan itu sangat dekat. Kemudian ini adalah belajar bahasa tadi. Kemudian bagaimana critical thinking? Bagaimana kita berpikir kritis? Ini adalah sebuah upaya yang harus kita kembangkan. Nah, jika kita menikmati bacaan-bacaan atau informasi yang hanya seru-seru saja, ini akan membatasi kita untuk menjadi kritis. Kita tidak melalui pendalaman yang baik. Kemudian kita bisa melakukan critical thinking di rumah maupun di media digital dengan berdiskusi dan berdebat. Mendapatkan akses dari bacaan-bacaan berkualitas dari internet itu. Kemudian melakukan latihan untuk membuat alasan-alasan yang berkualitas. Belajar banyak hal dengan kontribusi dan kolaborasi dengan banyak orang secara kritis. Jadi saya ingin mengatakan critical thinking sangat mungkin kita bisa lakukan melalui jalur digital. Kreatif
sangat banyak kreativitas terbuka, baik live maupun secara digital. Luar biasa. Ada permainan-permainan yang kita dapatkan, yang kita produksi di rumah, lalu kita digitalisasi, kita buatkan video, atau bagaimana kita membuat apps baru, atau bagaimana kita menciptakan pendekatan-pendekatan yang kita lihat nih, ini ada di real life, lalu kita convert kepada digital. Luar biasa, banyak sekali. Kreativitas menjadi terbuka. Pekerjaan-pekerjaan baru juga sangat banyak terbuka dengan adanya digital. Kemudian gagasan-gagasan dapat kita peroleh dengan sangat mudah. Kemudian kolaborasi. Apakah digital memungkinkan untuk kita kolaborasi? Iya, sangat mungkin. Dengan digital kita bisa berkolaborasi satu sama lain dengan orang lain. Jadi kita bisa bekerja sama, bahkan antar negara, untuk bisa membangun kolaborasi, menciptakan sesuatu dengan sangat mudah. Di acara organisasi tempat saya bernaung, itu kami menyelenggarakan seminar, konferensi internasional, kongres, kemudian saresehan, kemudian pembuatan buku, itu dengan perjumpaan digital. Jadi kolaborasi ini sangat mungkin, creative collaborations sangat mungkin. Demikian teman-teman, sementara saya sudahi dulu dan terima kasih.